Arif, dasar payah, masih tidur. Bukankah aku seharusnya telah wafat? Kenapa masih hidup? 8 keluarga besar perkumpulan. Hormat pada pendiri perkumpulan. Pendiri perkumpulan menggabungkan 3 energi kosmis ke dalam satu ruang sempit. Hebatnya jurus ini. Benar-benar jurus dewa. Kartu bagai hidup. Menang dan kalah adalah latihan. Sayangnya, umurku sudah dekat. 1000 bintang Nusantara ini hanya bisa kujalankan setengahnya. Ngapain melamun? Kepala keluarga Surya memanggil semua anggota ke halaman adat untuk bahas penting. Cepatlah! Keluarga Surya Perkumpulan. Jangan banyak ngomong, cepat jalan! Aku pilih Pak Dewa Ayu sebagai penjaga perkumpulan. Menanggung turnamen pemilihan Dewa Perkumpulan 5 tahunan. 8 teknik utama perkumpulan ini adalah ciptaanku di masa muda. Latihlah dengan sungguh-sungguh, jangan malas. Kami patuhi ajaran pendiri. Menyambut pendiri, meninggalkan dunia. Tak kusangka, 1000 tahun telah berlalu. Aku hidup kembali dalam tubuh pemuda. Bagus. Akan kulihat keadaan keluarga Surya 1000 tahun kemudian. Bagaimana pula? Rizky Pratama sejak pendiri meninggal adalah jenius paling berbakat. Sekarang 3 kali menang, sudah menaklukkan 3 keluarga besar. Kalau keluarga Surya punya yang bisa memecahkan masalah ini, kalau begitu, Rizky Pratama tak akan berani begitu saja menantang keluarga Surya. Arif. Genius Pratama menyerang. Apa gunamu, payah? Payah, ngapain kesini? Cukup. Melihatnya saja bikin marah. Ayo, kita sambut kepala keluarga. Tak kusangka. Permainan sembarangan dulu ternyata menyusahkan keluarga Surya 1000 tahun. Permainan ini memang tingkat pemula, tapi untuk menyelesaikannya, penglihatan, pendengaran dan jari. Tiga-tiganya harus ada. Lihat. Tengah. Ri. Di tengah permainan kartu yang berputar cepat, menangkap kartu dengan tepat. Akhirnya, waktunya tiba. Menang besar. Permainan selesai. Keluarga Pratama akan menyerang. Kita juga harus bersiap sebaik mungkin. Pratama. Siapa yang memecahkan permainan ini? Siapa yang memecahkan formasi ini? Arif, bicara. Tadi siapa yang memecahkan formasi ini? Cuma permainan anak kecil. Perlu bantuan orang lain? Maksudmu, kamu yang memecahkan formasi ini? Benar. Arif, kamu sudah gila ya? Formasi ini tak terpecahkan 1000 tahun. Padahal kau, bahkan teknik rahasia Surya, tak bisa kau kuasai. Sampah. Berani bilang bisa memecahkannya? Formasi murahan. Apa yang perlu dipelajari? Rizky Pratama, aku datang mengadu. Nona, ada kabar dari keluarga Surya. Katanya ada yang memecahkan formasi 1000 tahun.
Menarik. Rizky Pratama juga kebetulan datang mengadu ke keluarga Surya. Saat ini, pengkhianat perkumpulan, Pak Bayu Maya, mengincar Nusantara. Harus segera mencari solusinya. Kukira Rizky Pratama adalah unggulan generasi muda. Tak kusangka, ternyata ada lagi dari keluarga Surya. Menarik juga. Siapkan mobil ke keluarga Surya. Tangan seperti kiok, jari panjang seperti bambu, pewaris teknik membelah awan. Jadi ini cara Pak Angin Pratama mendidik muridnya? Bahkan aturan menantang pun tidak tahu. Beraninya merusak nama baik keluarga Surya. Aturan itu untuk yang kuat. Laut keluarga Surya. Kenapa? Apa dia salah? 8 keluarga utama, perkumpulan Nusantara, tanpa pemimpin. Keluarga Pratama kami sangat kuat. Kami kalahkan 3 keluarga. Hari ini, giliran keluarga Surya. Kalau kalian kalah, berlututlah dan sajikan teh, sesuai aturan. Menyerah pada keluarga Pratama. Anak Pratama, jangan sombong. Kamu pikir tak ada yang bisa mengalahkanmu? Sombong? Biasanya, pertandingan itu 2 lawan 2. Aku beri kalian keuntungan. Keluarga Surya bisa mengirim 3 orang melawanku. Aturan mainnya, keluarga Surya yang tentukan. Kenapa? Kalian takut? Atau keluarga Surya hanya nama saja dan tak pantas masuk 8 keluarga perkumpulan? Rizky Pratama, jangan keterlaluan. Kau memang jenius. Tapi usiamu bisa belajar teknik kartu sampai tingkat mana? Teknik rahasia Surya, kami bukan main-main. Benar! Teknik rahasia Surya kami tak kalah dengan 1000 pohon, 1000 bunga kalian. Baik, keluarga Surya terima taruhan kalian. Kalau hari ini keluarga Surya kalah, kami akan jadi bawahan Pratama. Aku akan berlutut dan sajikan teh. Tapi kalau kau kalah, mulai sekarang, kalau Pratama bertemu anggota Surya, harus mundur 3 langkah. Mulai sekarang, keluarga Surya yang terhormat. Baik, deal. Semoga keluarga Surya bisa membuatku bersenang-senang. Silakan. Tak kusangka taruhan ini sampai membuat Nona Ayu turun tangan. Kami malu sekali. Kudengar ada yang memecahkan teka-teki 1000 tahun pendiri perkumpulan. Saya datang, maaf sudah merepotkan. Nona datang diam-diam. Jangan sebarkan keberadaan Nona. Baik. Jangan bilang aku menindas kalian. Keluarga Pratama hanya mengirimku. Keluarga Surya serang sebanyak mau. Kalau ada yang bisa mengalahkanku, aku kalah. Rizky Pratama, kamu pikir teknikku tak terkalahkan? Keluarga Surya penuh ahli. Bahkan kepala keluarga Pratama pun takkan sebesar itu. Melawan 3 orang. Tuan mudaku sangat berbakat. Melawan kalian, 1 orang sudah cukup. Sombong sekali kamu. Baiklah, hari ini kami bertiga akan melawannya. Lihat teknikmu. Itu para pimpinan, Pak Budi, Pak Angin, dan Pak Laut. Kudengar teknik rahasia Surya mereka sudah mencapai tingkat 7, di bawah kepala keluarga saja. Kali ini mereka bertiga serang, pasti akan mengalahkan Rizky Pratama dan membuatnya kalah telak. Tingkat 7 tak cukup. Ayo, biar kulihat. Teknik rahasia Surya kalian. Teknik rahasia Surya, salah satu dari 8 teknik kartu. Melalui cara pencampuran kartu, mendapatkan kartu yang diinginkan lebih dulu. Jika bertiga membentuk formasi, bisa tukar kartu satu sama lain. Teknik rahasia Surya, salah satu dari 8 teknik kartu.
melalui cara memocok kartu, memastikan kartu yang diinginkan ke tangan sendiri. Jika 3 orang membentuk formasi, bisa saling tukar kartu. Satu lingkaran. 4 garis. Geng. 80.000. Geng. 3 garis. Pemuda Pratama pasti kalah. Geng. 4 lingkaran. Geng. 2 garis. Geng. 50.000. Tekniknya lumayan. Sayangnya, dasarnya lemah. Menangis. Keluarga Surya saling bantu pakai teknik rahasia Surya. Rizky Pratama belum dapat kartu. Sekarang, ketiga Surya sudah siap menang. Cukup 1 kartu lagi untuk menang. Rizky Pratama dalam bahaya. Tiga garis. Teknik daun Dharma yang dulu kuberikan pada keluarga Dharma, ternyata ada pada keturunan Pratama. Keterlaluan. Menang! Kok teknik rahasia Surya bisa kalah? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Tapi aku sudah menukar kartu tanganku. Hah? Kamu bodoh. Kamu hayah. Dan kamu sampah teri. Kalian pikir waktu kalian diam-diam tukar kartu aku nggak lihat? Aku cuma mau lihat sebodoh apa kalian. Nggak percaya. Kamu bisa pecahkan teknik rahasia Surya. Nggak percaya. Kamu bisa pecahkan teknik rahasia Surya. Menang langsung, dipatahkan, dan menang juga. Menang langsung, satu jenis. Ternyata kombinasi kartu sebesar ini. Ini nggak mungkin. Padahal waktu aku mengocok kartu, aku kasih kamu kartu campuran. Kok bisa begini? Apa teknik ini? Dia bisa mengganti kartu tanpa kita sadari. Kamu lakukan apa? Soal ganti kartu. Teknik rahasia Surya kami sudah tak tertandingi. Bagaimana kamu bisa diam-diam mengganti kartu kami bertiga? Kalian 3 pecundang, dan nyangka bisa kalah kan? Tuan Muda, kami dari awal sudah tahu celah kalian. Nggak langsung ungkit, cuma mau lihat kalian marah-marah begini. Kamu! Menurutku, trik keluarga Surya cuma mainan kecil. Gimana kakek? Para pecundang keluarga Surya nggak menarik minatku. Gimana kalau kamu yang melawanku? Rizky Pratama, jangan keterlaluan. Kepala keluarga Surya bukan untuk kau hina. Mau duel, aku melawanmu. Pecundang sepertimu berani melawan Tuan Muda Tami? Kalau pendiri perkumpulan tahu, keluarga Surya bahkan tak ada yang mencapai teknik rahasia Surya tingkat 9. Apa dia akan bangkit karena marah? Kamu! Cukup. Pemuda Pratama, teknikmu tadi, itu teknik kartu ciptaanmu sendiri, kan? Teknik kartu ciptaan sendiri? Katanya hanya jenius yang bisa ciptakan teknik kartu sendiri. Dia ternyata bak dewa kartu. Teknik Tuan Muda kami, kerajaan Buddha di tangan. Kalau keluarga Surya takut, langsung berlutut menyerah. Lalu serahkan teknik kartu kalian. Mungkin Tuan Muda kami akan berbaik hati melepaskan kalian. Putri, kali ini aku harus mengajari kamu, teknik kartu pecundang Surya ini tak pantas untukku. Kamu! Tuan Muda, hamba salah. Pemuda Pratama, beraninya kau memfitnah warisan teknik kartu pendiri ribuan tahun. Kau memfitnah pendiri. Zaman terus berubah. Teknik pendiri perkumpulan ribuan tahun juga harus diperbarui. Hanya teknik Tuan Muda kami yang bisa memimpin perkumpulan. Gimana kakek? Gimana kalau kau coba kemampuanku? Gimana kakek? Coba saja kemampuanku. Sayangnya tubuhku tak bisa melawan. Kelihatannya, baiklah.
putaran ini, Mi menyerah. Pemuda ini memang berbakat, tapi sifatnya kurang baik. Membosankan. Kukira kau akan mengorbankan tubuhmu yang sekarat untuk melawanku. Tapi keluarga Surya tak punya siapa pun yang bisa melawan. Karena sudah kalah, apalagi tunggu? Berlutut dan sajikan teh. Memang berbakat. Sayangnya terlalu sombong dan tak tahu diri. Orang seperti ini tak pantas untuk warisan pendiri. Meskipun ini melanggar aturan, tapi situasinya khusus. Aku harus turun tangan. Tunggu. Apa yang dia mau? Apa yang Arif mau? Bukankah kau bilang mau menantang semua keluarga Surya? Kau belum melawanku? Bukankah kau mau menantang semua keluarga Surya? Kau belum melawanku? Arif, dasar pecundang. Berani-beraninya kau maju. Mau memalukan keluarga Surya. Cepat mundur. Dasar pecundang Surya. Beraninya melawan tuan muda kami. Kau lebih baik pulang saja. Latih dulu teknik kartu sampah Suryamu, baru bicara. Keluarga Surya kalah. Kita terima kalah. Berlutut, sajikan teh. Tidak bisa, Tuan. Sajikan teh. Berlutut. Kami, keluarga Surya, bersedia melayani keluarga Pratama. Keluarga Surya tak pantas mengangkat sepatuku. Teh, ini lupakan saja. Keluarga Surya tak pantas mengangkat sepatuku. Minum teh ini, lupakan saja. Rizky Pratama! Apa maksudmu? Apa maksudku? Keluarga Surya tak pantas menjadi bawahan keluarga Pratama. Teh ini, aku tolak. Apa? Menolak teh? Menurut aturan perkumpulan, jika pemenang menolak teh dari pecundang, maka pecundang harus bubar dalam 3 hari. Rizky Pratama mau menghancurkan keluarga Surya. Anak Pratama, kau menindas keluarga Surya, lalu menghinanya. Kau pikir keluarga Surya tak punya batasan? Kalau keluarga Surya punya kemampuan, aku akan langsung pergi. Apa keluarga Surya punya siapa? Kau? Tahu kau? Dasar sampah, hanya bisa menggonggong. Keluarga Surya perkumpulan tak perlu ada lagi. Putri, kita pergi. Tuan muda. Anak muda, bakatmu memang bagus. Tapi keluarga Surya sudah terima kalah. Berlutut menghadiahkan teh. Tapi kau malah terus menindas, mengabaikan etika dunia persaingan. Oh ya, teknik daun dharmamu tadi memang lumayan. Tapi trik tukar kartumu memang agak payah. Ya, dasar sampah yang tidak tahu diri. Beraninya kau bilang teknik kartu tuan muda kami payah. Bukankah kau mau melawanku? Baik, akan kukabulkan. Biar kau lihat sendiri bagaimana caraku pakai trik payah ini untuk mengalahkan sampah sepertimu. Aku memang tak mau meladeni kalian, semut-semut. Karena kau cari mati, akan kubuat kalian mati dengan jelas. Kau tentukan caranya. Baik, kalau begitu, aliran darah sungai. Apa itu aliran darah sungai? Aliran darah sungai adalah permainan warisan pendiri perkumpulan. Keempat pemain bisa menang berkali-kali sampai kartu terakhir, yang poinnya lebih banyak menang. Aliran darah sungai. Hanya para ahli kartu Nusantara yang bisa ikut. Bahkan aku, hanya di kitab kuno saya pernah baca sedikit. Bagaimana dia bisa tahu? Putra sulung Pratama, berani? Karena kau mau mati, kan ku balas. Minta pinjam 2 orang. Budi, Angin,
Pak, dia jelas-jelas. Cukup. Cepat ke meja. Waktu mengocok, aku tak lihat Arif pakai teknik kartu Nusantara. Jangan-jangan dia bukan penyelesaiannya. Dasar pekunda, jangan bilang aku menindas kalian. Putaran ini, aku main tanpa lihat kartu. Aku ini tak suka untung. Karena kau tak lihat kartu, aku juga tak lihat. Beraninya tuh tiru tuan muda, kami main tanpa lihat kartu. Meniru orang malah jadi konyol. Benar-benar bikin ketawa. Beraninya kamu meniru tuan muda kami, tidak melihat kartu. Meniru orang malah jadi konyol. Benar-benar konyol. 20.000. Menang! $40.000. Menang! 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 Meskipun keluarga Surya pakai teknik rahasia Surya untuk membuatkan dirinya kartu bagus, tapi Rizky Pratama sudah membuatkan Dharma 9 teratai. Kalau keluarga Surya tidak segera bertindak, khawatirnya 50.000. Menang! $70.000. Menang! Nona, kenapa Arif Surya terus memberi kartu ke Rizky Pratama? Menang! Arif Surya terlihat santai, tapi caranya memegang kartu tak bisa aku pecahkan. 60 juta. Menang! Menang! 40 juta. Menang! Nyawaku. Nyawanya. Kamu berani. Apa Arif sudah gila? Rizky lagi beruntung, dia bertaruh nyawa. Nyali, dia bagus. Tapi Rizky sudah menang 8 kali. Jangan-jangan dia punya joker. Nyawa sampah. Memangnya pantas jadi taruhan tuan muda kami? Nyawa sampahmu akan kuambil. Baik, tapi kalau kamu kalah? Aku kalah? Kalau aku kalah, aku potong kedua lenganku, keluar dari perkumpulan, dan takkan sentuh kartu Nusantara lagi. Baik, satu lagi. Kalau kamu kalah, kamu harus berlutut di bawah papan keluarga Surya dan minta maaf pada kepala keluarga Surya. Tentu. Aku mau lihat setelah kamu kalah, gimana caramu mati. Lihat saja, akan kuakhiri kau. Menang! Seri penuh, lurus, lampu 9 teratai. Teknik ini kok mirip teknik rahasia pendiri? Apa aku salah lihat? Payah. Nyawamu akan kuambil. Kartu belum dibuka semua. Kamu yakin aku kalah? Arif, ku buat kau mati dengan jelas. Menang palsu. Kok bisa? Tidak mungkin. Ada apa ini? Kartu apa? Bluff. Benar-benar bluff. Bluff, bayar semua. Artinya, tak peduli Rizky Pratama sudah menang berapa kali, semua skornya jadi 0. Mereka tak punya skor lagi. Bagus! Keluarga Surya selamat! Beruntung sekali bocah ini. Rizky Pratama malah salah lihat kartu, membuat bocah ini lolos. Rizky Pratama, sebagai juara muda, selain kakaknya yang sejak kecil tinggal di luar negeri, Denny Pratama, tak ada yang bisa mengalahkannya. Bagaimana bisa dia membuat kesalahan sepele ini? Jadi maksud Nona, Arif Surya pasti pakai teknik kartu. Tapi tidak tahu teknik apa.
Arif Surya, aku jadi makin tertarik padamu. Tunggu. Aku ingat pendiri perkumpulan punya teknik bernama teknik membelah awan. Sama persis dengan teknik Arif Surya. Putri Biru, segera kirim pesan ke keluarga, suruh orang ke perpustakaan, periksa apakah ada kitab rahasia yang hilang. Baik. Arif Surya, sebenarnya siapa kau? Tidak mungkin. Aku sudah tukar kartumu. Kamu curang. Aturan di meja kartu. Yang menang, dia raja. Karena kau bilang aku curang, buktinya mana? Di meja kartu, semua tergantung cara. Karena kau sudah di meja kartu, kau harus patuhi aturannya. Kalau kau bisa sebutkan kelemahan teknik Arif Surya, aku rela kalah sesuai aturan. Tapi kalau kau tidak melihatnya... Copot tanganmu! Berlutut minta maaf! Berlutut minta maaf! Copot tanganmu! Berlutut minta maaf! Copot tanganmu! Berlutut minta maaf! Bocah, teknik kartu apa yang kau pakai? Aku sama sekali tak sadar. Kau mungkin salah paham. Aku cuma orang biasa yang beruntung. Kau pikir aku bodoh? Aku latihan kartu Nusantara sejak kecil. Kalau bukan kau curang, mana mungkin aku salah lihat? Tuan Muda, aku awasi dia dari awal. Aku tak lihat ada celahnya. Jangan-jangan kali ini aku salah lihat. Permainan sudah selesai. Waktunya penuhi taruhan. Tuan? Rizky Pratama, bukannya kamu sombong? Kok kalah nggak mau tanggung jawab? Rizky Pratama, sebelum duel kamu bilang jelas-jelas. Jelas sekali. Yang kalah harus potong kedua tangannya, lalu berlutut minta maaf. Anak muda Pratama, aku akui teknik kartumu memang bagus. Tapi hari ini, keluarga Pratama kalah sedikit dari keluarga Surya. Bukan sedikit, jauh sekali. Kamu datang untuk menata. Kalian? Masih dalam aturan. Tapi kamu berulang kali menghina keluarga Surya. Bahkan berani merusak plakat warisan Surya. Karena sikapmu ini, sehebat apapun bakatmu, takkan pernah sukses. Karena sudah berbuat salah, maka harus membayarnya. Mulai. Wah. Arif, sudahlah soal ini. Lagi pula... Salah, harus ikut aturan. Katanya, Pratama setia janji dan rendah hati. Apa anak muda Pratama sudah lupa? Nona, tak ada kitab rahasia yang hilang. Tidak hilang? Jangan-jangan pendiri meninggalkan warisan lain? Kalian, ini makin menarik saja. Sulung Surya, kau sungguh tega. Tak takut memancing amarah Pratama, aku berani berlutut. Kalian berani terima? Jalan! Tuah! Siapa? Nona, perbuatan Arif Surya jelas-jelas memajukan keluarga Surya menjadi musuh keluarga Pratama. Dia tidak takut balasan Pratama. Walaupun Pratama lebih kuat dari Surya. Tapi kali ini Surya punya Arif Surya. Bila mereka bersaing, kali ini Surya belum tentu kalah. Putra sulung Pratama memang tegas ya. Tunggu, sesuai taruhan. Tinggalkan kedua tangan. Arif Surya, kau seharusnya tahu bahwa kita harus bersikap adil. Bersikap adil? Apa kau pernah bersikap adil pada keluarga Surya? Kau sendiri atau aku? Cabut tanganmu, berlutut minta maaf. Cabut tanganmu, berlutut minta maaf. Tuan, kau bakatnya dewa kartu. Tanganmu tak boleh patah. Aku budak Pratama. Mana bisa melihat Tuan patah tangan. Biar aku yang gantiin dia. Setia juga kau. Sudahlah, hari ini tanganmu selamat dulu. Nanti ku ambil lagi.
masalah ini selesai. Tapi ingat, di luar gunung ada gunung, di luar orang ada orang. Di antara yang kuat, ada yang lebih kuat. Aib ini akan kubalas. Putri, ayo pergi. Putri Biru, bawa dia ke keluarga Ayu. Jika dia memang jenius yang memecahkan formasi kartu, maka perkumpulan kita selamat. Kamu bilang apa? Kamu tahu apa yang kamu perbuat? Apa maksudmu? Genius keluarga Pratama. Selain Rizky Pratama yang selalu di luar, ada juga Dewi Pratama yang sejak kecil pergi ke luar negeri untuk belajar teknik kartu Nusantara. Sekarang kamu bertindak begini, membuat Pratama marah. Kalau Pratama menyerang, bagaimana dengan keluarga Surya? Benar, kalau hari ini Rizky Pratama tidak salah, warisan ribuan tahun keluarga Surya akan hancur karena kamu. Setelah ini, keluarga Surya dan Pratama pasti akan jadi musuh bebuyutan. Satu Rizky Pratama saja sudah sulit, lalu Dewi Pratama yang hanya terdengar namanya, bagaimana kita bisa menghadapinya? Pantas saja. Keluarga Surya dalam 1000 tahun jadi sehancur ini karena kalian semua tidak mau maju. Hanya keluarga Pratama sudah membuat kalian ketakutan begini. Ingat masa lalu, Pak Pejuang Surya. Walau kekuatannya lemah, dia tahu harus berani melawan. Tak kusangka keturunannya ternyata cuma orang-orang picik. Diam! Kamu sendiri yang membuat Pratama marah. Ini bukan urusan keluarga Surya. Cepat enyah dari keluarga Surya. Mulai sekarang, kamu tak ada hubungan lagi dengan keluarga Surya. Kau dengar, pecundang. Keluarga Surya sudah mengusirmu. Cepat enyah! Aku baru saja membantu keluarga Surya mengalahkan Rizky Pratama. Sekarang kalian malah berubah sikap. Konyol sekali. Di pertandingan tadi, jelas Rizky Pratama hanya lengah. Kau hanya beruntung saja memanfaatkan celah. Kok jadi kemenanganmu? Benar, semua orang di sini tahu kalau kau bodoh sejak kecil. Bahkan teknik rahasia Surya, kamu tak bisa bahkan tingkat pertama. Kau bilang menang atas Rizky Pratama, tak takut bohongannya keterlaluan? Arif, kau sudah berbuat bodoh. Keluarga Surya takkan terima kau lagi. Pergi. Pejuang. Kau berjuang seumur hidup, berhasil besar. Tak kusangka keturunanmu ternyata semua picik. Sudahlah, karena keluarga Surya picik, aku tak perlu memaksa. Dasar pekunda. Memangnya kau jenius kartu Nusantara? Budi, turnamen Dewa Kartu 5 tahunan akan dimulai. Aku dengar keluarga Ayu mau memilih jenius kartu Nusantara untuk mewariskan lencana perkumpulan. Kalian bertiga, wakil keluarga Surya. Kalian harus bersiap dengan sebaik-baiknya. Kami akan menepati janji. Keluarga Surya sudah tak tertolong lagi. Sayang sekali warisan ribuan tahun ini. Tuan Surya, Nona Ayu perkumpulan. Menguntang. Kok nggak ada kuda? Hah? Nggak apa-apa. Kak, maaf. Aku kalah. Nona, kali ini saya gagal menahan Tuan Muda. Hukum saja saya. Kalau begitu, terima hukum keluarga. Terima hukummu sendiri. Baik. Kak, kali ini bukan salahku. Semua karena si Arif Surya itu. Dia aneh banget.
Aku sudah tukar kartunya, tapi... Bukan dia yang kuat, tapi kamu yang bodoh. Orang payah saja tak bisa kau kalahkan. Kak, si payah Arif Surya itu bukan cuma menghinaku. Dia juga meremehkan keluarga Pratama. Kamu harus membela aku, membela keluarga Pratama kita. Tenang. Yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan turnamen Dewa Kartu. Soal dia, akan kulihati dulu. Akan ku buat dia membayarnya. Perlu tua? Arif Surya, tunggu saja. Kali ini kakakku yang turun tangan. Habislah kau. Silakan. Terima kasih. Maaf atas kelalaian putri tadi. Mohon dimaafkan Tuan Surya. Tak apa. Permisi Tuan Surya. Formasi kartu Surya, Tuan yang memecahkannya. Ternyata keluarga Ayu masih punya orang pintar. Tuan Surya, silakan. Benar saja, kalau Aris tak punya warisan pendiri, seorang pecundang tak terkenal, mana mungkin bisa pecahkan formasi kartu Surya? Tuan Surya tahu turnamen Dewa Kartu? Turnamen Dewa Kartu bertujuan memilih bakat untuk perkumpulan Nusantara, menempatkan orang yang paling berhak. Juara mendapatkan lencana perkumpulan, dan dinamai Dewa Kartu. Turnamen Dewa Kartu baru ini akan diadakan 7 hari lagi. 30 tahun lalu, Pak Bayu Maya mencuri kitab rahasia kartu dan melukai ayahku. Perkumpulan jadi tak punya penerus. Beberapa hari lalu, aku dapat surat rahasia. Dia bersekongkol dengan negara-negara asing, mau menaklukkan perkumpulan Nusantara. Turnamen Dewa Kartu kali ini, untuk memilih jenius kartu Nusantara melawannya. Keluarga Ayu sendirian takkan mampu. Mohon Tuan Surya membantuku. Kamu begitu yakin aku bisa juara? Pertandingan kartu 1000 tahun pendiri. Rizky Pratama juga pernah ke sana, tapi tak bisa memecahkannya. Turnamennya sudah dekat. Selain kamu, aku tak bisa pikir siapa lagi dari keluarga Surya yang bisa. Aku bisa membantumu. Aku butuh satu hal. Jika Tuan Surya membantuku, apapun dari keluarga Ayu, Tuan boleh pilih. Kalau ku mau kamu, Brengsek! Nona saya kepala keluarga Ayu. Meskipun tak sehebat Rizky Pratama, tapi dia juga bintang langka seabad. Kamu cuma murid sebelah, beraninya mengincar kecantikan nona saya. Kalau tidak mau, maka saya pamit dulu. Tunggu. Perkumpulan Nusantara itu jasa seumur hidup pendiri. Keluarga Ayu bertugas menjaga perkumpulan Nusantara. Wasiat ayahku juga untuk membangun kembali perkumpulan. Aku tak bisa begitu saja melihat perkumpulan lenyap. Jika Tuan Surya mau membantu, menjuarai turnamen Dewa Kartu dan menjaga perkumpulan. Aku, Nona, Putri Biru, aku sudah putuskan, jangan bilang lagi. Tuan Surya, syaratmu, aku terima. Jika Tuan bisa juara turnamen Dewa Kartu, aku akan menikahimu. Takkan menyesal seumur hidup. Memang keturunan dewa, sifat dan wataknya pun sama. Meskipun tak tahu sehebat apa kamu, tapi tolong selamatkan perkumpulan. Sudah, tadi cuma mengujimu. Turnamen Dewa Kartu 7 hari lagi. Aku akan ikut. Benarkah? Lagi pula, perkumpulan ini adalah jasa seumur hidup pendiri perkumpulan. Aku tak bisa biarkan jatuh ke tangan jahat. Ini akan memalukan beliau. Kebetulan, aku juga ingin lihat apa kemampuan generasi 1000 tahun ini. Omongannya bagus saja. Entah sehebat apa teknik kartu Nusantaramu, Putri Biru. Tuan Surya, Putri Biru tumbuh bersama saya. Saya terlalu memanjakannya. Tapi keluarga Pratama punya Rizky Pratama di depan dan Dewi Pratama di belakang. Jika kemampuanmu hanya seperti hari ini, kamu masih jauh dari juara Dewa Kartu. Oh, menurutmu bagaimana? Saya punya ide. Keluarga Ayu punya 2 pendeta.
Mereka menguasai 8 teknik utama. Bagaimana kalau mereka menjadi sparringmu? Sparring itu cuma alasan. Yang sebenarnya mau menguji kekuatanku, kan? Tuan Surya, Sudah. Sekarang perkumpulan Nusantara dalam bahaya. Memang tidak mudah kamu punya ide ini. Tapi, 2 pendeta itu tidak usah. Jangga! Putri Biru, jangan lancang. Aku percaya. Tuan Surya pasti punya alasan. Tuan Surya, ini Benar, ini teknik membelah awan. katanya teknik membelah awan tingkat tertinggi. Bisa mencuri air tanpa jejak. Kukira leluhur hanya membual. Ternyata benar. Tapi, bagaimana kau bisa teknik rahasia keluarga Ayu? Kalau ku bilang ini ciptaan waktu senggangku, kau percaya? Maksudmu, kau sehebat pendiri perkumpulan? Tidak mungkin. Aku akui kau memang berbakat. Tapi pendiri perkumpulan itu siapa? Bahkan Rizky Pratama dan Dewi Pratama hanya bisa menyentuh tingkat pendiri perkumpulan saat muda. Betul, pendiri perkumpulan itu dewa yang tak tertandingi. Sehebat apapun kau, tak akan bisa menandinginya. Sudah. Aku akan ikut turnamen Dewa Kartu 7 hari lagi. Akan kubangun kembali perkumpulan Nusantara dengan caraku. Aku sudah minum tehnya. Lumayan. Kau harus tahu, juara turnamen Dewa Kartu harus kalahkan salah satu. 8 keluarga utama, dan butuh 100 miliar untuk ikut. Semua cek ini untukmu. Cek ini... Tuh cukup. Apa? Kau mau menang 100 miliar dengan satu cek ini? Waktunya membalas. Tiket turnamen Dewa Kartu mulai darimu. Menang besar! Bos, jangan cuma lihat, ikut main juga dong. Nggak main, judi itu pasti kalah. Nggak judi, itu menang. Kok ngomongnya gitu? Ke klub kartu Nusantara nggak main. Mau ngapain? Aku kesini mau ambil alih. Apa? Kamu gak salah ya? Tahu ini tempat apa? Klub Kartu Pratama. Kamu mau ambil alih? Berapa nyawa kamu? Percuma bicara sama kamu. Panggilkan bos kalian. Sudah kubilang, ini klub Kartu Pratama. Kamu paham gak? Sudahlah, percuma bicara sama kalian para bawahan. Tunggu sampai kucukupkan uang kalian, orang atas kalian pasti turun. Dasar bocah, sombong, cari mati. Menang. Nona, Arif Surya terlihat masuk arena Kartu Pratama. Juga, sekarang arena Kartu Pratama dikelola Sari Pratama. Ketemu begitu cepat. Perjumpaan 2 jenius. Mana mungkin aku melewatkannya? Ayo, kita juga pergi lihat. Nona, ada orang baru di bawah. Dia hampir menangkan semua chip di arena kita. Menarik. Kill Rizky untuk menghadapinya. Baik. Menang! 3 besar! 3 besar! Hebat banget! Besaran besar! Siapa berani bikin onar di sini? Nona Pratama datang. Nona, dia yang membuatku malu. Kamu harus belain aku.
Kau Arif Surya. Kau mengganggu adikku. Tak takut ku bunuh kau. Kamu siapa? Boka, kau bakal tak kenal Nona Pratama. Beraninya kau cari masalah. Dengar baik-baik. Nona kami, Dewi Pratama. Dia jenius langka keluarga Pratama. Di usia 7, dia sudah menguasai teknik 1000 pohon 1000 bunga sampai tingkat tertinggi. Di usia 12, kekuatannya sudah bisa mengalahkan 3 penatua besar keluarga Pratama. Kepala keluarga, demi melindungi permata ini, mengarahkan Nona kami ke luar negeri untuk berlatih teknik kartu. Kalau bukan karena Nona kami sering di luar negeri, 7 keluarga besar kalian sudah lama Nona kami hancurkan. Kedengarannya mengancam. Tapi, seberapa hebatnya? Mau bertanding? Arif, jangan pikir karena kamu menang sekali, kamu pantas melawan kakakku. Kalau bukan karena kakakku di sini, kamu bahkan tak pantas melihatnya. Meskipun Rizky Pratama tak berguna, tapi dia juga Pratama. Kau memukulnya, berarti kau memukul muka Pratama. Beraninya kau melawan Pratama. Apa kau tak takut akibatnya? Aku tak peduli akibatnya. Kenapa jantungku berdebar kencang? Siapkan meja. Hari ini tak akan kuhina. Kau jadi dealer. Seberapa besar mau kau main? Berapa banyak chip yang kumenangkan? 1 miliar. Kalau begitu, aku taruhan 90 miliar. Kamu mau taruhan 1 miliar melawan 9 miliar. Kamu pikir kami ini lembaga amal? Adik kecil, wajahmu yang penuh percaya diri malah membuatku sedikit terpesona. Tapi cuma kamu, masih jauh. Kalau sekarang kamu berlutut minta maaf pada adikku yang payah ini, lalu tinggalkan satu tangan, masalah hari ini selesai. Kalau tidak, aku takkan segan padamu. Di meja kartu, semua bergantung skill. Cuma dengan 9 miliar, mau beli tanganku, belum cukup. Kalau aku kalah, 9 miliarnya kuberikan padamu. Dan menurut aturan perkumpulan, akan tunduk padamu. Kak, kamu kan calon kepala keluarga Pratama. Kalau ini tersebar. Karena Pratama mau mengkhianati perkumpulan, maka hari ini akan kutagih bunganya. Calon kepala keluarga Pratama bersedia tunduk padaku. Walaupun kamu kurang cantik, tapi lumayan, aku terima. Trik 1000 pohon 1000 bunga Pratama adalah saat memocok kartu dengan teknik khusus, cepat menentukan kombinasi kartu yang diinginkan, lalu memasukkannya ke dalam meja agar bisa cepat menang. Arif, kartu ini sepertinya ada sulit ya. Tah, kamu lagi bikin kombinasi apa ya? Arif, ini 10.000 untukmu ya. Nona Pratama, jaga sikap. Arif, giliranmu. Arif, cepat dong. Keluarin. Pong! Gang 2. Nyonya, Tuan Surya kan hampir siap menang. Kenapa dia tiba-tiba merusak kombinasinya? Tunggu. Dia tidak sengaja memainkan 30.000. Dia dikendalikan. Apa?
Kalau aku tidak salah tebak, mereka mengandalkan naskah sisa dan teknik kartu Nusantara ciptaan mereka sendiri untuk menguasai lampu pengendali jiwa. Lampu pengendali jiwa. Menyerap jiwa seperti lampu, memikat seperti serangga ke api. Lampu pengendali jiwa adalah teknik terberat perkumpulan. Jika bisa menguasainya, dengan ucapan saja bisa mengendalikan jiwa, membuat ilusi, bahkan mengendalikan pikiran lawan. Wah, Surya sudah dikendalikan. Gimana ini? Teknik ini sulit selesai dalam waktu singkat. Gerakan Dewi Pratama, sepertinya untuk mendukung Rizky Pratama. Dia di depan, Rizky di belakang. Keduanya berkomplot untuk membingungkan lawan. Tangkap! Arif Surya, kau buatku malu. Kali ini, di bawah lampu pengendali jiwa, aku akan membuatmu takkan pernah bisa bangkit lagi. Tak kusangka, trik sederhana ini bisa mengendalikanmu. Tapi waktunya habis. Waktunya berakhir. Arif, main kartu. Kartu apa? Oh. Yang ini. Baik. Yang ini, ayo. Jangan. Kukira siapa? Ternyata Nona Ayu. Ini urusanku dengan Arif. Jangan ikut campur. Arif, jangan terpengaruh olehnya. Cepat, keluarkan. Baik. Jangan biarkan wanita ini memikat Arif. Tapi cara biasa tak bisa membangkitkan Arif agar dia kembali normal. Tak ada cara lagi. Nona Ayu, sebagai kepala keluarga Ayu, untuk membelanya, nama baikmu bisa hancur. Arif Surya itu kekasihku. Wajar saja aku dekat dengannya, kan? Kekasihmu! Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu. Kau, Arif. Nurut ya. Cepat keluarkan kartunya. Baik. Arif. Arif, kau kalah. Arif, aku tetap harus berterima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah membongkar kartumu, membuatku menang. Gimana rasanya kena lampu pengendali jiwa? Kamu kalah. Kalah? Kalau begitu, lihat baik-baik siapa yang kalah. Kamu tukar kartuku. Aku tak tukar kartumu. Sejak awal, kamu cuma punya satu kartu dua. Tidak mungkin. Jelas itu 20.000. Aku tak mungkin salah lihat. Kamu juga pakai lampu pengendali jiwa? Tidak mungkin. Lampu pengendali jiwa sudah punah. Bahkan keluarga Pratama hanya bisa membuat tiruan dari sisa naskah dan kitab rahasia kartu. Kamu tak mungkin bisa. Palsu takkan jadi nyata. Sejak awal aku datang ke sini, kalian sudah jatuh ke dalam ilusi yang kubuat. Oh ya, taruhan kita tadi masih berlaku, kan? Mau kakakku tunduk padamu? Mimpi saja. Rizky Pratama. Janji taruhan ini kalian yang buat sendiri. Sekarang mau ingkar janji. Sebagai anggota perkumpulan, harus tepati janji. Aku pasti akan menepati taruhannya. Dengan statusku, kamu jadi pelayanku. Itu bukan penghinaan. Keluarga Pratama masih punya orang sepertimu. Si ada harapan. Oh ya, jangan lupa kirimkan chipnya ya. Ayo. Arif Surya. Kamu mau apa?
Arif, bisa kamu ajari kami lampu pengendali jiwamu? Kamu sangat pintar. Kalau kamu bisa fokus dan memahaminya, pasti bisa belajar lampu pengendali jiwa yang sesungguhnya. Tapi nanti, jangan gunakan untuk hal yang jahat. Ayo. Tak kusangka, perkumpulan Nusantara 1000 tahun kemudian begitu ramai. Sepertinya 1000 tahun ini, keluarga Ayu tak melupakan titahku. Itu kan Dewi Pratama yang lagi viral, kan? Pantas saja bersama Putri Ayu mereka disebut 2 bintang Nusantara. Emang cantiknya tiada tara. Kita ketemu lagi. Aku lupa bilang, tadi aku atas namamu sudah menantang 8 keluarga utama. Selanjutnya, kamu harus berdoa saja. Kamu. Arif Surya, aku menantangmu. Kamu Arif Surya? Sombong sekali. Justru sebelum turnamen Dewa Kartu, menantang sekaligus 8 keluarga perkumpulan. Akan kulihat seberapa hebat kamu. Kami keluarga Dharma juga menantangmu. Kami keluarga Wijaya juga. Kami keluarga Prasetya juga. Kami keluarga Chandra juga menantang. Kami Pratama juga. Banyak juga ya. Banyak orang, merepotkan. Lebih baik serang sekaligus saja. Beraninya meremehkan kami, Arif Surya. Dasar sampah Surya. Hari ini kau mati. Beraninya meremehkan 8 keluarga utama, Arif Surya. Dasar sampah Surya. Hari ini kau mati. Arif Surya sudah diusir dari keluarga Surya. Hari ini, yang mewakili keluarga Surya adalah aku. Arif Surya, kau terlalu lancang. Semua di sini adalah bintang kartu Nusantara. Dasar sampah, berani lancang di sini. Cuma sampah. Melawan kalian, ku masih lebih dari cukup. Kau! Ku dengar, ada 2 cara menjadi Dewa Kartu. Yang pertama, juara turnamen Dewa Kartu. Yang kedua, mengalahkan 8 keluarga besar perkumpulan. Lihat Arif Surya, dia mau ambil jalan yang paling sulit. Kalahkan 8 keluarga besar. Kau pikir kau titisan pendiri perkumpulan? Ingat ya, bahkan Rizky Pratama hanya bisa kalahkan 3 keluarga. Akhirnya gagal total. Memangnya kau pantat? Akhirnya pasti gagal. Cuma kamu, pantas? Benar. Nona Putri, Arif Surya ini berani-beraninya menantang 8 keluarga utama. Dia meremehkan seluruh perkumpulan Nusantara. Kamu mau menantang 8 keluarga besar sendirian? Benar. Edo yang keberatan. Maksud Nona Ayu, apa Nona setuju dengan caranya? Itu saja. Karena dia cari mati, biar dia mati dengan jelas. Baik, keluarga Surya setuju. Keluarga Dharma setuju. Keluarga Wijaya setuju. Karena semua setuju, maka saya umumkan Arif Surya menantang 8 keluarga besar perkumpulan. Permainan dimulai.
Kenapa Prasetya belum buka kartu? Jangan-jangan teknik penukar langit sudah bisa tak terlihat. Teknik penukar langit itu sudah kuno. Teknik Prasetya sudah jauh lebih maju. Apa maksudmu? Lihat sebentar, langsung pergi. Jangan-jangan kamu merasa teknikmu payah dan malu di depan umum. Jadi mau menyerah, ya? Menyerah? Aku sudah menang. Omong kosong! Belum lihat kartu, sudah bilang menang. Biar ku lihat kartumu. Triple crit dari awal? Tidak mungkin. Aku sudah mengganti satu kartumu. Cuma sedikit trik mata sudah bisa membuat kalian tertipu. Ini teknik menukar langit dan bumi. Ilmu leluhur pun belum kau pahami. Masih berani bicara soal inovasi? Kembali saja dan belajar lagi. Ilmu 1000 tahun ini tak bisa dikuasai dalam sekejap. Kenapa, Arif? Kamu gak mungkin menang lagi, kan? Teknik daun dharma. Dengan mengusap permukaan kartu, bisa mengganti kartu di tangan dengan yang lain. Jika dikuasai sepenuhnya, mungkin bisa menguasai perkumpulan. Kenapa? Kamu sebutkan teknik rahasia keluarga Dharma. Apa untuk memujabkan kami? Kamu takut? Sayang sekali, kalian ketiganya kurang ahli. Teknik kartu kalian kacau. Saat mengganti kartu, malah meninggalkan serbuk di meja. Benar-benar menghina nama teknik daun dharma. Teknik daun dharma sejati, halus dan tanpa suara. Mengusap kartu seperti angin sepoi-sepoi, tak meninggalkan jejak. Lihat ini. Ini. Kok kamu bisa teknik rahasia Dharma? Menyerah. Teknik daun Dharma tingkat 10. Tanpa jejak, halus, dan tak terdengar. Ini tingkat ke-10 teknik daun Dharma. Bahkan kepala keluarga Dharma tak punya kekuatan seperti ini. Kamu siapa sebenarnya? Aku. Cuma orang biasa yang beruntung. Daun Dharma. Hebat. Teknik daun perkumpulan. Nona, Arif Surya di depan keluarga Dharma membuka kartu mereka. Apa keluarga Dharma tidak akan menentangnya? Mereka takkan. Perkumpulan punya aturan. Jika keduanya pakai teknik yang sama, yang kurang ahli harus menyerah. Dibandingkan kalah, Tuan Surya mengalahkannya pakai teknik mereka sendiri. Ini lebih menyakitkan. Tapi, teknik 8 keluarga besar perkumpulan semua itu rahasia. Dari mana Arif Surya belajar? Teknik Bunga Wijaya. Sekarang giliran kalian. Arif, aku akui kau lebih hebat dari yang kukira. Tapi aku tak peduli dari mana kau curi semua teknik itu. Pertarungan ini berakhir di sini. Benar, anak buangan tetap anak buangan. Yang sah dari keluarga Surya hanya budi. Aku sudah memahami sisa kitab rahasia keluarga Surya. Sekarang, kau bukan lagi tandinganku. Oh ya? Akan kubuat kau mati malu. Teknik rahasia Surya intinya adalah menyembunyikan. Bahkan ini saja kau belum kuasai. Masih mau jadi penerus Surya. Benar-benar memalukan. Teknik rahasia Surya gagal, dinyatakan kalah.
Satu warna, lurus. Lampu 9 teratai. Kamu yakin? Arif Surya, kau memang hebat. Aku tak peduli bagaimana kau bisa menguasai teknik rahasia keluarga lain. Tapi, kau kalah. Kenapa kau tidak mengerti? Aku sudah kasih tahu. Masih mau salah ngaku. Arif Surya, kau kalah dan mau nggak ngaku. Aku takkan seperti waktu itu. Tidak mungkin. Aku tak sadar kau main curang. Kok bisa kau tukar kartuku? Apa kalian tidak mengenalnya? Inilah 1000 pohon 1000 bunga dari keluarga Pratama. Wah, Seribu pohon 1000 bunga ini, kalian hanya belajar tekniknya, tapi tak paham makna aslinya. Hanya orang yang berterima kasih yang bisa mengaturnya sesukanya. Rizky Pratama curang, keluarga Pratama kalah. kenapa Anda datang? Pak Wijaya, Anak hebat. Memang punya kemampuan. Turnamen kali ini, bahkan Pak Wijaya pun datang. Aku kira Arif Surya pasti jadi Dewa Kart. Tapi Pak Wijaya pun datang. Berarti Arif Surya sudah kalah, kan? Arif Surya, kau memang jenius. Tapi Pak Wijaya, dia keturunan langsung Dewa Kartu. Kemampuannya lebih dalam. Sayang, ternyata keturunan Wijaya yang muda. Pak Wijaya, Anda keturunan langsung murid utama pendiri perkumpulan, sudah bertapa bertahun-tahun. Kenapa hari ini Anda datang ke turnamen Dewa Kartu? Arif Surya memang jenius muda. Sayangnya, anak muda Wijaya tidak bisa diandalkan. Masih harus aku, orang tua ini, yang memulihkan nama baik. Arif Surya, kudengar kau sudah keluar dari keluarga Surya. Hari ini kau diberi kesempatan. Sujud padaku 3 kali. Kuambil kau jadi muridku. Kukasihatkan padamu semua teknik kartuku. Karena kau keturunan Wijaya muda, aku juga beri kau kesempatan. Sujud padaku 3 kali, kukasihkan padamu semua ilmuku. Kau pasti akan melampaui pendiri Wijaya. Anak muda, jangan terlalu sombong. Baik, kalau begitu, kita buktikan di meja kartu. Yang kalah menjadi muridnya. Bagaimana? Baik, hari ini akan kuberi kau pelajaran atas nama pendiri. Dasar bocah kurang ajar. Wih! Kok bisa seimbang begini? Kok bisa? Arif Surya bahkan bisa teknik Wijaya, menggulung gunung. Apa itu menggulung gunung? Untuk menguasai menggulung gunung, harus kumpulkan 8 keluarga besar perkumpulan, semua inti teknik kartu mereka. Tidak mungkin. Sebagai jurus tertinggi perkumpulan, juga pertahanan terakhir dalam permainan. Jurus ini membuat lawan tak bisa tunjukkan kartunya. Kalaupun kartunya bagus, tak bisa keluarkan, pasti kalah.
Wing. Kok bisa? Apa manusia bisa melakukan ini? Bahkan pendiri Wijaya tak mungkin punya kekuatan sehebat ini. Tuan Surya, saya kalah dengan tulus. Mohon terima saya sebagai murid. Apa? Tuan Wijaya kan sekarang senior paling berpengalaman di dunia kartu Nusantara. Dia malah mau menjadi murid Arif Surya. Apa aku mimpi? Arif Surya sehebat ini? Ya iyalah, Tuan Wijaya pun kalah. Kamu masih mau melawannya? Ingat jurus tadi. Kalau sudah paham, cari aku lagi. Bangun. Turnamen Dewa Kartu telah berakhir. Saya umumkan Arif Surya menang menjadi Dewa Kartu. 3 hari lagi, upacara warisan lencana perkumpulan diserahkan pada Arif Surya. Kepala keluarga Ayu, Putri Ayu, menghadap Dewa Kartu. Dewi Pratama dari keluarga Pratama menghadap Dewa Kartu. Hormat pada Dewa Kartu. Bangunlah semua. Arif, kan ku bilang kau berbakat. Mewakili keluarga Surya, pasti menang jadi Dewa Kartu. Ternyata kau banggakan keluarga Surya. Cukup. Aku sudah bukan orang keluarga Surya. Aku ikut turnamen Dewa Kartu atas permintaan keluarga Ayu. Apa hubungannya dengan keluarga Surya? Tadi cuma bercanda. Kamu kan Surya. Masa bisa lepas dari keluarga Surya? Keluarga Surya tak tahu malu. Dulu menindas Arif, sekarang dia jadi Dewa Kartu. Langsung mau ikut-ikutan. Terus kenapa? Arif, kau mati pun tetap Surya. Masa jadi Dewa Kartu kau lupa leluhurmu? Kembalilah dan beritahu Pak Selatan Surya kalau aku sudah selamatkan keluarga Surya dari kehancuran. Artinya, utang budi telah lunas. Soal keluargaku, itu seluruh perkumpulan Nusantara. Keluarga Surya kalian masih belum pantas. Hari ini, kita memuliakan leluhur. Atas nama pendiri perkumpulan, setelah ujian Dewa Kartu, lencana perkumpulan diserahkan pada anggota ke-48, Arif Surya. Kerepotan sekali. Kok dia ke sini? Tak sangka begitu tiba, langsung ketemu acara besar Perkumpulan Nusantara. Jadi ini Dewa Kartu yang baru terpilih ya? Terlihat biasa saja. Apa semua jagoan perkumpulan Nusantara sudah mati sampai memilih sampah seperti ini? Kelihatannya perkumpulan Nusantara benar-benar tamat. Bayu Maya, ini upacara perkumpulan Nusantara. Kau pengkhianat yang diusir ayahku dari perkumpulan. Beraninya kau datang ke perkumpulan kami? Ya, beraninya kau sombong. Perkumpulan yang mau hancur, aku tak peduli. Dengar ya, hari ini aku datang untuk mengacaukannya. 30 tahun lalu, aku meremehkan ayahmu. Sampai kalah tipis darinya. Hari ini si tua bangka itu mati. Kamu yang akan menggantinya. Siapa si tua bangka ini? Beraninya kamu sombong. Beraninya menantang Nona Ayu. Keluar! Pak Cingga. Kok bisa mukul orang? Dasar cari mati. Emangnya kau punya hak bicara? Nona Ayu, kau tak berani. Berarti perkumpulan Nusantara takut, ya? Kau! Baik. Kalau begitu, aku terima tantangannya. Hebat juga, karena ini wilayah perkumpulan Nusantara. Kalau begitu, kalian jadi dealer dulu. Awas.
Pantaslah Dewa Kartu baru. Boleh juga. Sudah larut. Ayo, mulai. Arif. Tak apa. Hanya luka internal ringan. Aku cukup istirahat sebentar. Dewi, Putri, nanti kalian lawan mereka dulu. Jaga keselamatan kalian. Tiap orang 100 poin. Yang habis poinnya, kalah. $30,000. 70,000. 5 garis. Oh, Angin selatan. Pong. Orang Sakura ini cuma tampak menakutkan. Teknik aslinya cuma segitu. Jadi, Tunggu. Kartu ini jangan dikeluarkan. Arif, kamu ngomong apa? Kakakku tinggal keluarkan kartu ini, ya siap menang. Kenapa nggak boleh? Kalau keluarkan ini, akan kena double win. Poinnya habis. Omong kosong! Kak, jangan tegakkan dia. Aku lihat jelas-jelas. Teknik orang Sakura itu kalah dari kakakku. Dia akan menang dalam giliran ini. Arif, aku tahu kau dewa kartu baru. Teknikmu lebih hebat dari kami. Tapi kau lelah sekarang. Jangan asal beri petunjuk. Asal siap menang. Giliran berikutnya aku menang. Kali ini, aku harus merendahkan orang Sakura. 9 lingkaran. Menang. Tabui. Bagus. Kok bisa? Semua jenis, 7 pasang. Double win. Anak kecil, semua kartumu sudah kusiapkan. Melawanku? Kamu masih kurang umur. Guru, wanita Nusantara ini cantik sekali. Kalau kau cium aku, akan kuberi kau lebih banyak poin. Lepaskan! Lepaskan dia. Kok mereka malah marah? Kamu takut aku tak bisa memuaskanmu? Bajingan! Dia. Pak Bayu Maya, aku belum kalah. Kau hanya melawan mati-matian. Hari ini akan kubuat kau kalah dengan rela. Dan kau akan tahu kenapa kau mati. Nona Ayu, aku andalkanmu. Kontrol Pak Bayu Maya. Aku tak bisa melawannya. Aku harus serang duluan. Teknik Ayu, tukar bintang bulan. Kalau kartu ini berhasil ditukar, Nona Ayu bisa siap menang. Geng! Kalian akan kalah. Orang Sakura ini kejam. Tukar kartu gagah. Kartu Nona Ayu hancur. Dia pasti kalah. Jangan-jangan Nusantara akan kalah dari becingan Sakura ini. Di puncak teknik kartu Nusantara, bukan kekuatan yang dipertandingkan, tapi pemahaman. Kartu melayang seperti ular. Tangan menyembunyi seperti hantu. Di lengan, angin dan petir bergulir. Satu jempol menentukan takdir.
Nona Ayu lagi ngapain? Ini, apa dia mau menyerah? Menang sendiri, menang di ujung. 9 terang. Ini mustahil. Tunggu, Putri Ayu. Menurut aturan perkumpulan, kalau ini tipuan, kamu akan kalah semua poinmu. Menang di ujung, 9 terang. 178 poin. Kalian sudah kalah semua, kan? Bajingan! Tidak mungkin! Aku, Samurai Sakura, bagaimana bisa kalah dari wanita Nusantara? Karena kalian Sakura hanya mencuri teknik kartu Nusantara. Mencuri licik. Mana mungkin bisa menang dari pemilik asli? Kau kalah. Kaya! Mundur! Jangan lupa, aku masih punya poin. Turnamen ini makin menarik saja. Nona Ayu, biar aku meladenimu. Cukup omong kosong, langsung mulai. Sekarang hanya ada kita berdua di panggung. Kau wakili Nusantara, aku wakili Sakura. Dan kita adakan pertarungan terakhir? Cih, Pak Bayu Maya, kau pengkhianat tak tahu diri. Jelas-jelas orang Nusantara, malah mau wakili Sakura. Ada pepatah Tiongkok yang bilang, orang bijak tahu kapan harus mundur. Perkumpulan Nusantara sudah kalah. Aku pilih Sakura yang kuat. Apa aku salah? Ini pilihan yang benar. Diam, pengkhianat sepertimu hanya akan kalah telak. Mulai. Kita pasti menang. Yang bijak, diam saat nonton permainan. Yang ahli, diam saat nonton kartu. Aturan pendiri Perkumpulan Nusantara. Apa kalian sudah lupa? Nona Ayu, kau selalu bilang kalau Perkumpulan Nusantara itu adil. Kenapa? Menindas dengan jumlah itu juga jurus andalan kalian? Melawanmu. Aku tak butuh Tuan Surya. Geng! 70.000. 空中， Ham! 50.000. 昂因乌塔了。 Empat laut bersatu. Laki. 13 咬. Zimo, 4 laut besar. Zimo, 1 warna, 4 naga. Hu, 3 besar. Nona Ayu. Kok bisa? 3 besar. Nah, masih mau lanjut? Lanjut. Nona Ayu,
lihat poinmu cukup untuk ronde terakhir. Ayo, kita taruhan yang lebih besar. Kalau aku menang, kamu harus bubarkan perkumpulan Nusantara, serahkan lencana perkumpulan, dan semua orang di sini yang mewakili dunia kartu Nusantara harus tunduk pada Sakura. Kamu berani? Kenapa? Takut? Perkumpulan Nusantara kalian semua cuma pengecut. Kamu dan juga teknik kartu Nusantara hanyalah lelucon. Akan diinjak-injak oleh teknik kartu Sakura dan dianggap sampah. Aku lawan kau. Dewa kartu baru ini tidak jadi pengecut di belakang wanita lagi. Tuan Surya. Tenang. Kamu sudah hebat. Biar aku yang selesaikan. Ada hal-hal yang tak bisa dikalahkan. Selama ada aku tak biarkan siapapun menghina Nusantara. Arif Surya, aku akui trik yang kau ajarkan pada Nona Ayu. Kalau dulu, aku mungkin bukan tandinganmu. Tapi sekarang, teknik kartu Nusantaraku sudah sempurna. Sudah mencapai puncaknya. Hari ini, kau hanya akan kalah lebih parah dari Nona Ayu. Jangan banyak omong. Buktikan di meja. Baik, hari ini akan ku menangkan kau. Siapa dewa kartu sejati? Karena kau begitu yakin, kenapa kita tidak main lebih besar? Boleh. Aku mau lihat gimana caramu. Aku taruhan nyawa. Kalau aku kalah, nyawaku untukmu. Kalau kamu kalah, aku hancurkan teknik kartu Nusantaramu. Bawa orang Sakura pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke Nusantara. Kamu, kenapa? Nggak berani? Baik. Apa yang takut? Jadi taruhan. Kalau hari ini kamu kalah, akan ku hancurkan. Kau, dewa kartu baru, akan ku buat jadi anjing terlantar. Lihat ekspresi kalian. Kali ini orang Nusantara kalah lagi. Cuma orang lembah. Gak akan bisa kalahkan Sakura. Sampah Nusantara. Apa katamu? Aku bilang, kalian orang Nusantara, semua sampah. Turnamennya belum selesai. Arif pasti menang. Kalau dia menang, aku mau gonggong. Itu kan omonganmu. Arif, jangan sampai kecewakan kami ya. Tujuh lingkaran. Angin Timur. Hong! 30,000. Angin Barat. Hong! 9 garis. Pong. Tujuh lingkaran. Anak ini sudah lelah. Nanti, apapun kartunya, aku bisa ubah kombinasinya langsung menang. Arif, jangan tegang. Main saja sesukamu. Arif, jangan buang waktu. Cuma pengecut. Takut kalah. Dasar payah, keluarkan kartu. Atau menyerah saja. Mahjong. Arif Surya sudah lama menahan. Di akhir,
Aku tetap menang, kan? Salah. Kali ini, kamu yang kalah. Kosong. Coba lihat kartumu. Tipu. Sekarang semua poinmu hilang. Tapi, cepat serahkan lencanamu. Menyerah pada Sakura. Aku bisa ampuni nyawamu. Menang sendiri. Perakitan terakhir. Dewa Kartu. Kita menang! Tidak mungkin, mustahil. Aku terus mengawasi kartumu. Kok bisa kamu kalahkan aku? Teknik kartu Nusantaraku sudah sempurna, sudah mencapai puncaknya. Kok bisa kamu kalahkan aku? Sebenarnya kamu pakai jurus apa? Jurus terakhir, teknik kartu Nusantara. 1000 bintang Nusantara. Orang Sapura mati. Bagus, rasain. Hebat, 1000 bintang Nusantara. Rasain, inilah akibatnya mempermalukan Nusantara. Itu akibatnya berbuat jahat. Benar, kita yang asli. Sayang, kejuaraan dunia kartu Nusantara usulanmu sudah disetujui. Selanjutnya, perkumpulan Nusantara bisa membawa kartu Nusantara ke seluruh dunia. Kalau gitu, cepatlah berikan aku anak-anak untuk mewarisi teknik kartu Nusantaraku. Terserah kamu. Eyo, Arif, akhirnya ketemu juga. Ayo, satu ronde lagi. Kali ini aku pasti kalahin kamu. Dewi, mau apa kamu? Kami berdua ada urusan penting. Urusan apa? Mendiskusikan teknik kartu Nusantara. Wah, pas. Ajak aku. Kita bertiga diskusi teknik kartu Nusantara. Boleh juga. Berani.